Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Tim ekonomi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mulai mengotak-atik ya mata anggaran di APBN yang sekarang ini memang sangat cekak ya, sangat ketat akibat proyek ugal-ugalan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yakni Jokowi, yang mengakibatkan utang pemerintah juga menggunung gitu. Dalam perbincangan saya sebelumnya dengan seorang ahli fiskal Awali Rizky, dia menyatakan bahwa sesungguhnya utang pemerintah itu tidak seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan, hanya sekitar 8.100 sekian triliun, tapi sebenarnya kalau ditambah dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah itu sesungguhnya utang pemerintah itu sudah mencapai 12.657 triliun. Jadi bayangkan Pak Prabowo itu diwarisi utang yang sedemikian besar, sementara pemerintahan Prabowo Gibran ini juga nanti punya program-program tersendiri yang harus mereka tunaikan sesuai dengan janji pemilu yang lalu. Karena itulah kemudian sekarang ini salah satu yang tengah diutak-atik oleh tim ekonominya Pak Prabowo Subianto adalah soal program makan siang gratis. Nah, sebelumnya kan direncanakan oleh tim Prabowo ini pada waktu kampanye lalu itu anggaran untuk tim makan siang gratis itu sampai 450 triliun per tahun, dan itu akan mencakup 82,9 juta dari anak di Indonesia yang akan mendapat jatah makan siang gratis dengan pagunya per orang yakni Rp15.000. Tetapi seperti kita ketahui kan kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani mematok anggarannya itu hanya 71 triliun. Ya, ini dipastikan karena APBN yang terbatas. Nah, rupanya ini menjadi satu dilema bagi tim keuangannya Pak Prabowo. Di satu sisi, kalau kemudian mereka tetap sepakat dengan pagu yang dipatok 71 triliun itu, maka ya yang bisa dijangkau itu hanya 1/5 dari rencana semula. Ya kan kalau 71 triliun dari 450 triliun ya kita buat mudahnya 1/5-nya saja. Jadi kalau semula itu direncanakan yang akan dijangkau itu 82,9 juta anak sekolah, ya ini tentu kita tinggal bagi saja 1/5-nya itu ya. Ini jumlahnya jelas ini jauh dari yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto ketika dia berkampanye pada Pilpres yang lalu ya. Ada persoalan kalau kemudian misalnya mereka ingin tetap menambah pagunya itu, yang jadi persoalan adalah kemungkinan itu kita harus menambah utangnya ya. Pemerintah itu harus menambah utangnya lebih dari 30% dari rasio dengan GDP kita. Dan soal ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh adik Pak Prabowo, yakni Hasyim Joyohadikusumo, yang menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo itu nantinya ingin menambah rasio utang atau menaikkan rasio utang dari 30% itu menjadi 50% terhadap GDP. Dan soal inilah kemudian yang mendapat kritik luar biasa dari berbagai kalangan, terutama para ekonom gitu ya. Karena itu dampaknya akan membuat ekonomi kita itu dipacu lebih keras dan itu bisa jadi berantakan. Salah satunya yang mengkritik soal ini adalah ekonom Faisal Basri. Nah, karena itu
sekarang ini tampaknya agar untuk menghindarkan pemerintahan Prabowo nantinya itu melanggar undang-undang karena membuat utang yang melampaui rasio dari GDP ini dan kemudian menaikkannya sampai 50%, akhirnya ini kelihatannya tim ekonomi memutuskan untuk mengutak-atik anggaran soal makan siang ini. Jadi jumlahnya tetap 71 triliun, tetapi kemungkinan ini nantinya tidak lagi dijatah 15.000 per orang, tetapi menjadi hanya 7.500 per orang. Kalau dari semula itu jatah untuk per anak itu dipatok Rp15.000, ini rencananya akan diturunkan menjadi 9.500 bahkan sampai 7.500 per orang. Nah, bocoran ini disampaikan oleh ekonom dari Verdana Sekuritas, Herianto Irawan, ketika dia berbicara dalam sebuah forum yang digelar oleh Mandiri Sekuritas, yakni Market Outlook 2024. Herianto Irawan mengaku dia bertemu dengan tim dari ekonomi dari Pak Prabowo dan kemudian dia sudah mendapat izin untuk membocorkan info tersebut. Saya mau sharing sedikit teman-teman tentang diskusi kita dengan tim ekonominya Presiden-elect gitu. Dan sedikit disclaimer, saya tentunya bukan jubirnya dari mereka. Saya cuma dikasih kesempatan untuk berdiskusi sama mereka. Dan saya juga sudah minta izin dari timnya mereka untuk menyampaikan apa yang kita diskusi. Sebenarnya Pak Awam yang ikut diskusi itu sama saya juga Pak Khatib Basri gitu loh. Coba dia nggak bocorin gitu. Jadi saya sharing sedikit teman-teman. Jadi 2-3 minggu yang lalu saya sama Mas Dede diajak di hotel ini gitu untuk diskusi sama tim-tim dari tim ekonomi dari Presiden-elect, terdiri dari Pak Burhanuddin Abdullah, Pak Sudrajat Ciwandono, Mas Tommy Ciwandono dan tim-timnya. Kita di hotel ini Pak Awang diskusi 5 jam sama teman-teman di sana. Jadi sekali lagi saya bukan jubir tapi saya sudah minta izin ke teman-teman untuk sedikit meng-sharing apa yang kita diskusikan. Jadi pertama saya melihat orang-orang yang memikirkan ekonomi kita ke depan dan kebijakan itu menurut saya waras-waras saja lah Bapak Ibu sekalian, nggak kayak gitu-gitulah, nggak kayak 50% debt to GDP, mau growth-nya nggak karuan, dan spending-nya nggak bertanggung jawab. Saya rasa jauh dari itu Bapak Ibu sekalian, jauh dari itu. Salah satu yang mereka tunjukkan ke kita adalah angka ini, debt to GDP yang mau kalau di Bloomberg ataupun di mana-mana yang bilang 50%. Tapi di dalam presentasi mereka ke kita, itu sampai tahun 2030 itu masih di kisaran 37 dan 38% tok. Yaitu status quo. Itulah yang pernah Pak Burhan bilang ke saya, kita GDP status quo aja lah, enggak begitulah, enggak 50% gitu loh. Memang kalau ditanya kenapa enggak 50%, kalau kita bikin simulasi, andai kata kalau debt to GDP kita 50%, pembiayaan bunga dibagi dengan penerimaan revenue itu bisa di angka 30%, melejit. Itu lebih parah daripada Bangladesh. Ya gimana sanggup gitu loh. Jadi lagi-lagi saya merasa pemikiran pemerintah yang akan datang, sepemahaman saya, tidak seperti begitu teman-teman. Dan seperti Pak Khatib tadi juga sudah meninggung ya tentang APBN. Jadi kalau kita ingat, kalau mungkin 2-3 minggu yang lalu ataupun mungkin 3 minggu yang lalu ada press conference kan, di mana Ibu Sri Mulyani dan Mas Tommy juga mengatakan tentang program makan siang itu biaya berapa. Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka 71 triliun dan defisit 2,5%, bukan ke 3% ataupun ke 3,5% gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian
tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, di dalam keterbatasan 71 triliun itu. Tidak kemudian mendorong 71 triliun itu ke 200 triliun ataupun ke 300 triliun. Itu yang menjadi masalah kalau umpamanya kita-kita ini yang andai kata belum pernah ikut maraton, tiba-tiba kita memaksa diri untuk maraton gitu kan, pasti ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya kalau pemikirannya hanya mendorong programnya, di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelek amat juga gitu loh kalau memang pemikiran begitu. Oke, jadi dari penjelasan dari Anto Irawan tadi ini opsi-opsi yang sekarang tampaknya sedang dicoba diutak-atik oleh tim ekonominya Pak Prabowo dan saya kira memang tidak ada pilihan lain ya selain kemudian mengotak-atik anggarannya bukan lagi menambah pagu anggarannya tetapi kemudian bagaimana kemudian pagu per orangnya itu diturunkan harganya dan kemudian jumlahnya bisa diperbanyak ya. Kalau katakanlah kalau dari 15.000 diturunkan menjadi 7.500 ya itu tinggal dikalikan 2 saja ya. Kira-kira jumlahnya akan jauh lebih banyak bisa mencapai ya hampir separuh dari rencana semula yang 82 juta orang tadi ya. Nah, tetapi ini tentu saja pasti menimbulkan juga kehebohan karena bagaimanapun juga ini Pak Prabowo akan dianggap mengingkari janji kampanyenya karena bukan hanya dari sisi jumlah anggarannya yang jauh turun karena dari 450 triliun hanya menjadi 71 triliun, sekarang juga pagu per orangnya atau jatah per orangnya itu juga turun signifikan. Tetapi saya kira ini adalah pilihan sulit yang mau tidak mau harus diambil oleh pemerintahnya Prabowo Gibran. Karena kalau kemudian memperbesar rasio terhadap utang terhadap GDP sampai kemudian 50%, ini dampaknya juga mesti dikalkulasi lebih jauh terutama terhadap perekonomian nasional. Kalau tadi hanya menurunkan paketnya atau jumlah jatahnya untuk per orang tadi, saya kira ini kan bisa dikomunikasikan kepada masyarakat gitu karena bagaimanapun juga masyarakat pasti akan paham jika kemudian disampaikan bahwa anggaran itu tidak memungkinkan. Mereka tetap ingin menepati janji tapi apa daya gitu anggarannya tidak memungkinkan. Kalau ketimbang misalnya seperti yang disampaikan oleh adiknya Pak Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo yang ingin menaikkan rasio utang terhadap GDP itu sampai 50% dan soal ini kembali disampaikan oleh Hasim dan katanya dia sudah mengkomunikasikan itu dengan Bank Dunia. Hanya saja ya ini kata Hasim tentu tidak bisa segera dilaksanakan masih ada syarat-syarat sehingga nantinya sampai pada pemerintahan Prabowo Subianto itu bisa menaikkan rasio utang terhadap GDP sampai 50% tadi. Ini memang dilema yang sekarang ini harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran di awal pemerintahannya karena utang memang sekarang ini menggunung, warisan utang dari Presiden Jokowi itu luar biasa besar dan kemudian ada program-program dari Pak Jokowi yang masih coba dititipkan terhadap Pak Prabowo, salah satunya adalah IKN. Sementara Pak Prabowo sendiri tentu juga punya program-program lain selain janji kampanyenya yakni berkaitan dengan makan siang gratis, masih banyak hal-hal lain yang saya kira ini Pak Prabowo pasti ingin sebagai presiden dia juga sukses dan berhasil memakmurkan rakyatnya sebagaimana janji dia pada kampanye lalu. Ini dilema-dilema yang saya kira nanti akan terus dihadapi oleh tim ekonomi dari Prabowo Subianto sepanjang pemerintahan dari Prabowo selama periode 2024 sampai 2029. Apalagi kalau kita melihat kan sekarang ini geopolitik global juga tidak cukup kondusif sehingga memang situasi perekonomian dunia juga sangat berat. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Tetapi masalahnya kalau Indonesia ini kan dibebani
hutang itu karena cara pengelolaan pemerintahan di era Presiden Jokowi itu tidak cukup prudent, tidak cukup hati-hati, dan banyak ekonom yang menyebutnya ugal-ugalan dan terfokus pada pembangunan infrastruktur gitu ya. Tetapi yang kemudian tidak dipikirkan bagaimana kelangsungan dari pembangunan infrastruktur itu, terutama sekarang ini yang paling mencolok di depan mata adalah pembangunan ibu kota negara baru. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.